Putri Taba kemudian bertemu temannya Cheng Li dan Hong Hong. Keduanya langsung bertanya, sudahkah mendapatkan batu Nuwa? Putri Taba kemudian mengatakan satu-satunya cara untuk mengeluarkan batu Nuwa dari Sui Yue adalah dengan menculiknya. Mereka pun kemudian menculik Sui Yue, kemudian membawanya pergi. Namun ketika akan membedah dada Sui Yue, tiba-tiba Putri Taba merasa tidak tega. Melihat Putri Taba tidak bisa melakukannya, Hong Hong langsung bertindak, tetapi sebuah kekuatan melindungi Putri Nuwa ini. Saat Cheng Li ingin bertindak, Putri Taba menghalanginya. Ia ingin pengambilan batu Nuwa dilakukan di istana Taba saja. Akhirnya dibawalah Putri Nuwa ke istana Taba. Sementara itu Yuan dan Jingzhou terus mengejar mereka. Mereka sampai di perbatasan klan Taba, tetapi mereka dihadang pasukan Cheng Li. Pertarungan pun terjadi, tapi sayang pedang Jingzhou ternyata letoy, pantesan dijual murah. Tetapi pada saat ia terdesak, pedang itu berubah menjadi keras, bahkan kekuatannya di luar dugaan. Pedang itu bisa mengalahkan Cheng Li. Sementara itu Putri Taba telah bertemu adiknya, di mana adiknya ini menderita kelumpuhan. Sementara suku lainnya menderita penyakit misterius. Mereka yakin batu Nuwa bisa menyembuhkan semuanya. Putri Taba mengatakan kepada adiknya bahwa dia telah berhasil membawa Putri Nuwa ke istana, tetapi belum bisa mengambil batu Nuwa. Adik Putri Taba kemudian memberikan sebuah cermin yang bernama cermin penetrasi jantung, yang dipercaya cermin itu bisa mengeluarkan batu Nuwa dari tubuh Sui Yue. Putri Taba pun berjanji akan menyembuhkan kaki adiknya itu, juga penyakit kutukan aneh yang diderita sebagian klan Taba. Suatu hari saat Putri Taba mengajak jalan-jalan Sui Yue, Putri Nuwa ini heran kenapa semua orang banyak yang memelihara kelinci. Putri Taba pun akhirnya bercerita bahwa kelinci itu bukanlah binatang, melainkan penduduk Taba yang dikutuk menjadi kelinci. Putri Taba atau Yuer ini kemudian melanjutkan ceritanya bahwa klan Taba mempunyai senjata ajaib yang bernama Kuali Senong. Dan beberapa tahun yang lalu Jenderal Yuan atas perintah Kaisar Sui datang untuk merebut pusaka itu. Terjadilah pertarungan hingga mengakibatkan adiknya menderita kelumpuhan, tulang kakinya hancur karena efek pedang Xuan Yuan yang dibawa Jenderal Yuan. Karena merasa bukan tandingan Jenderal Yuan, ayahnya kemudian mengorbankan dirinya untuk melindungi pusaka itu dan warga lainnya. Hingga pada akhirnya Jenderal Yuan tidak berhasil mendapatkan Kuali Senong. Namun sebelum kematian Raja Taba ini atau ayahnya Yuer, Raja Taba berpesan agar Cheng Li menikahi anak bungsunya atau adiknya Yuer yang saat itu kondisinya sedang lumpuh karena efek pedang Xuan Yuan. Tetapi setelah pernikahan adiknya itu ada kejadian aneh, yaitu tiba-tiba setiap warga seperti dikutuk berubah menjadi seekor kelinci, dan itu terjadi setiap ulang tahun peringatan kematian ayahnya. Mereka yakin pelakunya adalah Jenderal Yuan karena selama Kaisar Sui belum bisa merebut Kuali Senong, pasti mereka tak akan tinggal diam. Ketika Putri Nuwa bertanya, sekarang di mana pusaka Kuali Senong itu? Yuer mengatakan bahwa pusaka itu diamankan ayahnya di dasar jurang yang dilapisi dengan kekuatan segel ayahnya. Dan ulang tahun kematian ayahnya tinggal esok hari. Kemungkinan besar kutukan itu akan datang lagi dan akan banyak korban menjadi kelinci. Mendengar itu Putri Nuwa kemudian merasa iba. Ia bersedia memberikan batu nuanya untuk menyembuhkan semua klan Taba, juga menolak kutukan tersebut.
Putri Nuwa kemudian meminta UR untuk mengeluarkan cermin penetrasi jantungnya untuk mengeluarkan batu Nuwa dari dada Putri Nuwa. Tetapi UR atau Putri Taba ini tak tega melakukannya karena ia merasa terlalu kejam. Sekali lagi Putri Nuwa mengatakan bahwa dirinya ikhlas berkorban nyawa demi klan Taba. Tetapi Putri Taba benar-benar tidak berani membedah jantung Sui Yue atau Putri Nuwa ini. Putri Nuwa kemudian mengambil senjata itu dan meletakkan benda itu tepat di dadanya. Ia mempersilahkan UR untuk merogoh jantungnya dan mengambil batu Nuwa. Tetapi UR ini tak tega melakukannya. Bersamaan dengan itu Cheng Li datang. Melihat kesempatan mengambil batu Nuwa di depan mata, ia pun tak sabar merogoh jantung Putri Nuwa. Tetapi belum berhasil ia membedah jantung tersebut. Jing Zhou dan Yuan datang menggagalkan aksi itu. Bertarunglah mereka yang mengakibatkan Yuan dan Putri Nuwa terjatuh ke dalam jurang. Akibat terjatuh itu, Putri Nuwa kemudian menjadi pingsan. Yuan berusaha mengobati Putri Nuwa, namun di dasar jurang itu kekuatannya seperti hilang. Sementara itu Jing Zhou akhirnya ditangkap dan dipenjara. Oleh Hong Hong ia disiksa, disuruh mengatakan di mana batu Nuwa berada. Padahal jelas-jelas batu Nuwa belum keluar dari tubuh Putri Nuwa. Putri Taba datang dan langsung menegur Hong Hong. Ia mengatakan, sejak kapan kau bisa kejam seperti itu? Putri Taba kemudian menjelaskan bahwa Putri Nuwa jatuh ke dalam jurang es. Hong Hong pun langsung bergegas ingin mencari Putri Nuwa ke jurang tersebut. Sementara itu di dalam jurang, Yuan perlahan teringat siapa dirinya sebenarnya. Tetapi ia masih belum mengerti kenapa dirinya membunuh banyak orang. Putri Nuwa mengatakan bahwa itu mungkin sebuah mimpi. Tetapi Yuan bersikeras bahwa itu seperti kejadian nyata. Ingatan-ingatan itu sebentar datang sebentar pergi dan membuat Yuan tersiksa. Sementara itu Putri Taba diam-diam membebaskan Jing Zhou dan dimasukkannya ke dalam tempat ajaibnya. Karena hampir ketahuan, ia secara tak sengaja memasukkan kotak ajaib itu ke dalam kuali obat, di mana obat itu nanti akan diberikan kepada Nyonya Usi yang sedang menderita kelumpuhan. Yuan yang mengetahui Jing Zhou ada di kuali obat, ia masuk ke kamar Yusi untuk mengambil kotak ajaibnya. Tetapi di tempat itu ia melihat Cheng Li yang lagi bermesraan dengan Usi adiknya. Ia pun tak jadi mengambil kotak itu, tetapi berhasil mengeluarkan kotak ajaib itu dari kuali obat. Ternyata Cheng Li ini dulunya adalah kekasih Yuer. Bahkan keduanya telah berjanji akan menikah. Namun sesaat sebelum ayahnya meninggal, ayahnya meminta Cheng Li menikahi adiknya yang saat itu sedang terluka karena pedang Xuan Yuan. Cheng Li mencoba menenangkannya bahwa apa yang dilakukan semata-mata karena perintah ayahnya. Putri Taba pun kemudian berpesan agar mencintai adiknya sepenuh hati. Ia juga berjanji akan melupakan rasa cintanya dan tetap menganggapnya sebagai seorang adik ipar. Mereka pun berpelukan sebagai pelukan terakhir. Tetapi kejadian itu dilihat oleh Ratu Usi, adiknya Yuer. Sepertinya Ratu Usi tak terima melihat kejadian itu. Sementara itu Jing Zhou masih berusaha untuk keluar dari kotak ajaib itu. Ia pun sampai terguling di bawah meja. Bersamaan dengan itu Ratu Usi masuk dan secara tak sengaja Jing Zhou melihat Ratu Usi berubah menjadi siluman kelinci. Ia sangat kaget ketika mengetahui ternyata Ratu Usi bukan manusia melainkan siluman kelinci. Yang lebih kaget lagi, ia mendengar kalau siluman kelinci itu akan membuat hidup Yuer atau Putri Taba menderita. Bersamaan dengan itu Cheng Li datang. Jing Zhou bingung harus bagaimana. Ia pun meminta pendapat pedang letoynya. Tetapi pedang itu hanya bengkok ke kanan, bengkok ke kiri seperti tak punya gairah. Ia pun akhirnya nekat akan keluar memberitahu Cheng Li tentang apa yang baru saja ia lihat. Tetapi belum sempat keluar, ia dilihat Cheng Li dan dimasukkannya lagi ke dalam kotak itu.
Ratu Usi kemudian meminta Cheng Li agar segera menemukan batu Nuwa agar kutukan segera berakhir. Cheng Li pun berjanji akan mendapatkan batu Nuwa itu sebelum upacara tahunan kematian Raja Taba. Dan ternyata Hong Hong ini bersekongkol dengan siluman kelinci. Ternyata siluman kelinci menjanjikan akan menghidupkan kembali suami Hong Hong yang telah mati beberapa tahun yang lalu, asalkan Hong Hong bisa membawa Putri Nuwa ke hadapannya. Hari itu ia datang menagih janjinya siluman kelinci yang akan menghidupkan suaminya karena dia telah berhasil membawa Putri Nuwa ke Taba. Tapi Ratu Usi mengatakan karena Putri Nuwa hilang, maka ada satu tugas terakhir untukmu, yaitu masukkan batu kristal hitam ini ke tubuh Yu'er. Ia ingin Yu'er menderita selamanya karena dia bisa menjadi penghalang dan berpotensi merebut suaminya. Awalnya Hong Hong menolak, tetapi siluman kelinci itu mengatakan jika suamimu mau hidup, lakukan tugas itu. Walaupun sedikit ragu, akhirnya ia pun setuju. Di tempat lain, Yu'er atau Putri Taba menemui Cheng Li. Ia meminta kotak ajaib yang di dalamnya ada Jingzhou. Ia mengatakan akan membebaskan Jingzhou keluar karena bagaimanapun juga dia adalah teman. Yu'er pun kemudian mengeluarkan Jingzhou dari kotak ajaib itu. Setelah keluar, Putri Taba meminta Jingzhou untuk pergi. Namun Jingzhou berbalik marah. Ia tak mengira Yu'er atau Putri Taba ini berhati kejam, menculik Putri Nuwa dan akan merampas batu Nuwa secara paksa dari tangan Putri Nuwa. Putri Taba mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah demi menolong warga Taba agar terbebas dari kutukan kelinci dan tidak ada cara lain kecuali mengorbankan Putri Taba. Jingzhou kemudian memberitahu Yu'er bahwa Ratu Usi atau adiknya ini adalah bukan manusia melainkan siluman kelinci. Tetapi Yu'er mendengar itu sangat tidak percaya dan menganggap Jingzhou hanya berbohong. Sementara Jingzhou tetap nekat akan menyelamatkan Putri Nuwa, walaupun oleh Yu'er ia diminta meninggalkan kerajaan Taba. Yu'er pun mengejarnya meminta Jingzhou agar pergi. Namun tak sengaja ia bertemu Hong Hong. Kesempatan itu dimanfaatkan Hong Hong untuk memasukkan kristal hitam ke tubuh Yu'er. Dan Yu'er pun akhirnya pingsan. Sementara itu Putri Nuwa dan Yuan yang ada di dalam jurang tak sengaja mereka menemukan pusaka Kuali Senong yang beberapa tahun yang lalu pusaka itu disembunyikan oleh Raja Taba karena saat itu pusaka itu sedang diburu Jenderal Yuan atas perintah Kaisar Sui. Dan ketika Yuan mendekati pusaka itu, ada sebuah kekuatan yang menyerang Yuan. Yuan sendiri tak mengerti kenapa Kuali Senong tidak bisa menerima kedatangan Yuan. Pusaka itu terus menyerang, Putri Nuwa pun melindunginya, tetapi kekuatan itu sangat besar hingga membuat Yuan luka serius dan langsung sekarat. Putri Nuwa mencoba menahan roh Yuan yang akan meninggalkan tubuhnya, tetapi tampaknya tidak berhasil. Tetapi Putri Nuwa pun tidak menyerah. Ia kemudian meminta izin pada Kuali Senong untuk mengembalikan nyawa Yuan. Sementara itu Cheng Li menugaskan Hong Hong dan pasukan lainnya untuk menyusuri jurang mencari Putri Nuwa. Sementara itu Jingzhou masih mencari cara bagaimana cara bisa menyelamatkan Putri Nuwa dan Yuan yang ada di dasar jurang. Sedangkan jurang itu terlalu dalam. Ia kemudian berbicara pada pedangnya, meminta pedangnya agar mengeluarkan kekuatannya, membawa Jingzhou turun ke dasar jurang. Tetapi pedang itu malah mengajaknya bermain-main hingga Jingzhou menjadi kesal. Namun pada akhirnya pedang itu membawa Jingzhou ke sebuah tempat dan mengajaknya bersembunyi dan ternyata di situ ada Hong Hong yang akan menemui iblis kelinci. Hong Hong melaporkan jika dirinya telah berhasil memasukkan kristal hitam ke tubuh Putri Taba. Iblis kelinci kemudian mengatakan bahwa besok saat ada upacara peringatan meninggalnya Raja Taba,
Putri Taba akan berubah wujud mirip seperti kelinci. Saat itulah nanti penduduk akan mengira bahwa kutukan itu berasal dari Putri Taba, sehingga mereka akan beramai-ramai membunuh Putri Taba. Setelah Putri Taba mati dan setelah dirinya mendapatkan batu Nuwa, ia berjanji akan menghidupkan suami Hong Hong. Sementara itu Putri Taba mulai sadar, tapi ia tak menyadari kalau di wajahnya ada keanehan. Baru setelah bertemu dengan penduduk itu ketakutan. Ia baru sadar kalau dirinya sudah berubah seperti kelinci. Sementara itu Jingzhou setelah mengetahui Putri Taba dalam bahaya, ia bermaksud memberitahu Putri Taba. Tapi di tengah jalan ia bertemu Cheng Li dan pasukannya yang akan mencari Putri Nuwa. Saat ia bersembunyi, tiba-tiba pedang 15-nya malah bergerak sendiri menyerang anak buah Cheng Li. Alhasil, Jingzhou malah dituduh ingin membunuh dan dikejar-kejar hingga Jingzhou memasuki sebuah perkampungan yang penduduknya semuanya bersembunyi. Saat Cheng Li dan anak buahnya mengejar sampai ke kampung itu, tiba-tiba datanglah siluman kelinci yang langsung menghisap esensi vital orang-orang yang ada di situ. Seketika itu orang-orang yang telah terhisap akan berubah menjadi seekor kelinci. Sementara itu Jingzhou tak sengaja bertemu Putri Taba. Ia sempat kaget melihat penampakan Putri Taba seperti kelinci. Namun ia sudah tahu kalau itu pengaruh kristal hitam yang dimasukkan oleh Hong Hong. Karena tadi ia mendengarnya. Ia kemudian mengatakan yang sebenarnya tentang adiknya yang tak lain adalah siluman kelinci. Ia pun kemudian mengajak Putri Taba ke tempat di mana ia tadi melihat siluman kelinci. Dan benar saja di tempat itu ia menemukan jasad adiknya yang sudah diawetkan. Tak selang beberapa lama iblis kelinci yang baru saja menghisap esensi vital manusia datang. Setelah mengetahui ternyata Ratu Usi adalah iblis kelinci, Putri Taba keluar dan bertarung melawan iblis itu. Tetapi tak selang beberapa lama, Cheng Li dan Hong Hong bersama warga lainnya datang di tempat itu. Mengetahui ada yang datang, iblis kelinci segera kabur. Dan Hong Hong langsung memprovokasi warga bahwa sumber kutukan selama ini adalah dia si iblis kelinci sambil menunjukkan Putri Taba adalah iblis kelincinya. Cheng Li sendiri kaget melihat Putri Taba berubah menjadi iblis. Para warga langsung mendesak agar segera membunuh Putri Taba, tapi Jingzhou langsung menghalang-halangi. Jingzhou yang telah mendengar pembicaraan rahasia antara Hong Hong dan iblis kelinci langsung membongkar semuanya, tetapi jelas Hong Hong langsung menyangkal. Tetapi mereka semua lebih percaya penjelasan Hong Hong. Hingga pada akhirnya Cheng Li yang mengira Putri Taba adalah seorang iblis langsung menusukkan pisaunya ke perut Putri Taba. Saat mereka semua mau membunuh Putri Taba, Jingzhou langsung membawa kabur Putri Taba. Jingzhou dikejar sampai ke bibir jurang. Karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya Jingzhou dan Putri Taba nekat terjun ke jurang. Untunglah pedang 15-nya dengan sigap menjadi kendaraan bagi Jingzhou. Sesampainya di bawah jurang, Jingzhou langsung berteriak memanggil dan mencari Putri Nuwa, juga mencari Jianqi. Sementara itu, tak jauh dari tempat mereka terlihat Putri Nuwa sedang menarik tubuh Yuan atau Jianqi yang sudah tak mempunyai roh ini. Dan ternyata iblis kelinci juga sudah sampai di tempat itu. Iblis kelinci langsung berusaha melumpuhkan Putri Nuwa untuk merebut batu Nuwa, karena tujuannya adalah untuk mengambil batu Nuwa yang ada di bawah jantung Putri Nuwa. Putri Taba pun langsung keluar dan menyerang iblis kelinci. Tetapi Putri Taba bukanlah tandingan dari iblis kelinci ini. Jingzhou pun langsung keluar. Ia memerintahkan pedangnya untuk membawa iblis kelinci menjauh. Benar saja, iblis kelinci terpancing. Ia pun menjauh mengejar pedang 15 milik Jingzhou. Saat iblis kelinci mengejar pedang 15, Jingzhou meminta Putri Taba untuk memanggil kereta naganya. Mereka kemudian menemui Cheng Li untuk memberitahu bahwa Ratu Usi adalah iblis kelinci.
Di dalam kereta itu akhirnya Putri Nua menyembuhkan Putri Taba. Sementara pertarungan iblis kelinci dan pedang 15 masih terjadi. Saat Zhengli datang, dia sudah tak bisa lagi mengelak karena sebelumnya dia lumpuh dan saat ini dia bisa bertarung. Iblis itu langsung menyerang Zhengli dan pertarungan pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan itu, Hong Hong yang berharap suaminya bisa dihidupkan oleh siluman kelinci, ia menyandra Putri Nua dan membawanya ke hadapan mayat suaminya. Tetapi Putri Taba mengejarnya dan mengalahkannya. Sementara pertarungan iblis kelinci masih terjadi, Jingzhou dengan pedang 15-nya mampu mengalahkan iblis itu, tetapi Zhengli tidak tega untuk membunuhnya. Iblis itu kemudian bercerita bahwa dirinya sudah jatuh cinta dengan Zhengli saat Zhengli menolongnya waktu di hutan. Ia kemudian memanfaatkan tubuh Usi yang seharusnya Usi sudah mati terkena pedang Xuan Yuan. Untuk menjaga agar tidak busuk, ia menyimpan mayat Usi di kolam obat. Dan untuk mempertahankan bentuk manusia, siluman kelinci menghisap esensi vital manusia. Ia juga mengaku memanfaatkan ulang tahun kematian Raja Taba untuk menghisap esensi vital manusia. Ia pun kemudian pasrah untuk dibunuh, tetapi Zhengli tak tega membunuhnya. Merasa bersalah, siluman kelinci itu kemudian melepaskan esensi vitalnya dan secara ajaib orang-orang yang sebelumnya menjadi kelinci berubah lagi menjadi manusia. Begitu juga dengan Usi, ternyata dia belum mati. Mereka pun akhirnya kembali bersama dan sakit lumpuhnya pun secara ajaib sembuh. Sementara Putri Taba ada rasa bahagia tapi bercampur cemburu. Untunglah Jingzhou bisa menghiburnya. Sementara itu Yuan atau Jianji yang sedang koma tiba-tiba tidak ada lagi di kamarnya. Tampaknya ia sudah tersadar. Tetapi sayang sekali ia kini menjadi gila. Ratu Usi dan Putri Nua mencoba menyembuhkannya, tetapi mereka tidak berhasil. Ratu Usi mengatakan bahwa setelah tadi berusaha menstabilkan jiwa Yuan, ia menemukan bahwa 7 roh Jianji ternyata sudah terpisah. Dan untuk menyembuhkannya, salah satu cara harus bisa mengembalikan ke-7 roh tersebut. Dan waktunya hanya 7 hari. Jika selama 7 hari itu rohnya tidak kembali, kemungkinan besar Jianji akan mati. Mereka semua menjadi panik. Kenapa Jianji bisa seperti ini? Mereka tidak tahu kalau jiwa Yuan ini memang dibisahkan oleh Ningke, kekasih Yuan. Karena saat itu misi Yuan adalah mendapatkan batu Nua, yang mana batu Nua itu berada di jantung Putri Nua. Sementara untuk mendekati Putri Nua haruslah orang yang berjiwa bersih. Makanya lewat bantuan Xuanling, si peri buku yang bersemayam di dalam kitab Xuan, ia merubah Yuan memisahkan jiwa jahatnya dan jiwa baiknya. Ratu Usi mengatakan roh yang keluar dari tubuhnya, biasanya roh itu akan kembali ke tanah kelahirannya. Maka solusi terbaik adalah mencari roh-roh itu ke tanah kelahirannya. Tetapi mereka bingung di mana tanah kelahirannya. Jingzhou teringat suatu ketika Jianji pernah berkata saat mereka bertemu pertama kali. Kalau tidak salah dia menyebut dari pegunungan Changdong. Namun sebelum mereka mencari ke tempat kelahiran Jianji, Jingzhou diminta menghadap Zhengli, pemimpin Taba.
Dalam kesempatan itu Cheng Li menyerahkan kuali Shenong kepada Jin Zhou. Ia beralasan, yang pertama, Jin Zhou dianggap sudah membebaskan kerajaan Taba dari musibah siluman kelinci. Yang kedua, orang kerajaan Taba tidak ada yang mempunyai kekuatan yang bisa diandalkan untuk menjaga kuali Shenong. Hingga pada akhirnya kuali Shenong itu diserahkan kepada Jin Zhou. Jin Zhou pun dengan senang hati menerima pusaka itu. Putri Taba kemudian berpamitan ingin ikut Jin Zhou mencari ketujuh roh Jianji, karena bagaimanapun juga mereka sudah menjadi teman baik. Mereka pun akhirnya berangkat ke tanah kelahiran Jianji untuk mencari ketujuh roh Jianji untuk menyembuhkannya. Namun waktu mereka hanya 7 hari. Sementara itu Ningke dan perinya sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Jenderal Yuan. Bersama dengan itu seorang pelayan masuk dan melaporkan jika guru Yang Su yang juga gurunya Jenderal Yuan akan datang ke kediaman Ningke untuk bertanya di mana Jenderal Yuan. Karena menurut laporan dari anak buahnya, mereka melihat Jenderal Yuan terakhir kali bersama Putri Ningke. Putri Xuanling mengatakan, bagaimana kalau dia tahu kita sedang memisahkan jiwanya? Namun Ningke mengisyaratkan untuk tenang, dan benar saja Yang Su datang. Dan ternyata ia disambut oleh Jenderal Yuan. Awalnya ia mengira itu adalah benar-benar Jenderal Yuan, tetapi pada akhirnya ia tahu kalau itu Jenderal Yuan palsu. Dengan ilmu penerawangannya, Yang Su tahu ternyata itu Ningke. Ia mengatakan, iblis kecil itu mau cari masalah denganku. Sementara itu Ningke bersama Xuanling si peribuku, mereka berencana segera menemukan Yuan untuk mengembalikan ingatannya. Dan ternyata 7 roh Jianji atau Jenderal Yuan ada pada mereka. Dengan 7 roh yang dimasukkan ke dalam cincin kristal itu, mereka akan mencari Jenderal Yuan. Ningke mengatakan harus menemukan Yuan terlebih dahulu sebelum Yang Su. Mereka yakin Yang Su pasti akan mencari karena Yang Su sedang mengincar pedang Xuan Yuan milik Jenderal Yuan. Tetapi Peri Xuanling kemudian mengatakan batas waktu mengembalikan Jenderal Yuan hanya 7 hari. Mereka pun segera bergegas akan mencari Yuan. Namun sebelum mereka pergi, seseorang melaporkan bahwa Kaisar Sui yang juga pamannya Ningke tiba-tiba sakit keras dan meminta Ningke untuk menghadap. Ningke pun datang ke istana. Di situ sudah ada Yang Su yang sedang menunggui. Dan sakitnya Kaisar ini adalah sakit yang aneh, yaitu harus mendengarkan musik sitar yang dipetik oleh Putri Ningke. Ketika sitar itu dipetik, sakit Kaisar akan membaik. Namun ketika sitar tidak dipetik, sakit Kaisar akan kumat. Yang Su meminta Ningke untuk selalu di sisi Kaisar untuk memetik sitar karena tidak ada yang bisa memetik sitar yang baik kecuali Putri Ningke. Yang Su kemudian pamit kepada Kaisar ingin mencari Jenderal Yuan agar 5 artefak suci segera ditemukan. Sementara itu Xuanling menjadi bertanya-tanya kenapa Putri Ningke belum kembali. Ia pun kemudian menggunakan ilmu teleportasinya untuk menghubungi Putri Ningke. Ningke mengatakan ia terjebak di istana karena kelakuan Yang Su. Ia kemudian menugaskan Xuanling untuk melindungi ketujuh roh Jenderal Yuan yang dimasukkan ke dalam kalung kristal. Xuanling pun segera ke tempat di mana kalung kristal 7 roh itu disimpan. Tetapi ternyata ia terperangkap oleh perangkap Yang Su. Yang Su langsung memaksa Xuanling untuk mengatakan di mana Jenderal Yuan berada. Tetapi Xuanling mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa memerintahkanku kecuali Putri Ningke. Karena siapapun yang telah mengeluarkan dirinya dari buku ajaib adalah menjadi majikannya. Namun Yang Su akhirnya tak kurang akal. Dengan kesaktiannya, ia memasukkan kembali Xuanling ke dalam buku. Setelah membaca buku itu, akhirnya Yang Su tahu kalau jiwa Jenderal Yuan telah dipisahkan oleh Ningke kekasih Yuan. Yang Su kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari pedang Xuan Yuan dan mencuri artefak suci. Tapi sebelumnya Yang Su juga memerintahkan anak buahnya ini untuk membunuh Putri Ningke terlebih dahulu.
Dan benar saja, ketika Putri Ningke kembali, ia diserang dengan anak panah dari tempat yang tersembunyi sampai Putri Ningke ini menjadi tewas. Tapi ternyata di dalam tubuh Putri Ningke ternyata terdapat roh iblis. Dan iblis itu langsung melaporkan kepada ayahnya si Raja Iblis bahwa ia telah dicelakai oleh Yangsu. Putri Iblis meminta izin ayahnya untuk menghabisi Yangsu. Tapi Raja Iblis mengatakan, jangan dulu. Aku akan memanfaatkan dia untuk mendapatkan 5 artefak suci. Dan yang paling penting, tetap jaga rahasiamu agar dia tidak tahu rahasia identitasmu. Dan ternyata 10.000 tahun yang lalu Raja Iblis ini disegel oleh Kaisar Xuan dengan pedang Xuan Yuan di pintu langit. Ia bertekad setelah mendapatkan ke-5 artefak suci, ia akan menghancurkan dunia serta akan menguasai dunia. Ia pun kemudian mengirimkan putrinya kembali ke dunia untuk mendapatkan 5 artefak suci. Dan secara ajaib Ningke hidup kembali. Sementara itu Yangsu dengan mantra-mantra khusus, ia berhasil mengeluarkan Xuanling si peri buku dari buku ajaib. Begitu Xuanling keluar, ia langsung menganggap Yangsu sebagai majikannya dan siap menjalankan semua perintahnya. Yangsu memerintahkan agar Xuanling tetap seperti biasa dan menganggap Putri Ningke sebagai majikannya. Di tempat lain, Jenderal Yuan yang masih hilang ingatan sedang dicari teman-temannya karena pergi sendiri. Dan ternyata ia sudah ditemukan oleh Ningke kekasihnya. Ningke pun langsung mengalungkan kalung 7 rohnya kepada Jenderal Yuan agar segera kembali menjadi Jenderal Yuan yang asli. Tetapi ternyata kalung itu tidak berfungsi dan Yuan pun malah semakin gila. Ningke pun kemudian menemui Xuanling. Ia bertanya kenapa kalungnya tidak berfungsi. Xuanling kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu, mungkin ada gangguan teknis. Xuanling kemudian menyarankan agar membawa Jenderal Yuan kembali ke tempat kelahiran asalnya, di mana di tempat kelahirannya ada pedang Xuan Yuan dan pedang itu nantinya akan membantu mengembalikan ingatan Jenderal Yuan, kata si peri buku. Ningke ini tidak tahu kalau si peri buku telah dikendalikan oleh Yangsu. Singkat cerita, Ningke menemui Jinzhou dan kawan-kawan. Ia mengaku sebagai adik seperguruan Jenderal Yuan. Mendengar itu Putri Nuwa langsung bertanya, berarti kamu tahu pegunungan Changdong, tempat kelahiran Jianqi? Ningke mengatakan sangat mengetahui. Tampak Jinzhou senang karena tujuan mereka memang akan ke tempat kelahiran Jianqi. Tetapi kemudian Ningke mengatakan kebetulan bahwa dirinya memang sedang diutus gurunya untuk membawa Jianqi pulang. Walaupun Putri Nuwa dan Putri Taba sedikit curiga, namun akhirnya mereka berangkat menuju Gunung Changdong. Sampailah mereka di tempat tujuan, mereka disambut Xuanling, tetapi alangkah kagetnya ternyata Yangsu ada di tempat itu juga. Di situ Ningke tidak bisa berbuat apa-apa karena takut ketahuan Jinzhou dan yang lainnya. Baru setelah masuk, ia berhadapan dengan Yangsu. Yangsu langsung mengatakan bahwa Jenderal Yuan adalah miliknya. Tidak boleh seorang pun mengambilnya, apalagi mengontrolnya. Mendengar itu Ningke menantangnya. Jika bisa mengalahkannya, maka dia akan menyerahkan Jenderal Yuan dengan sukarela. Terjadilah pertarungan dan Putri Ningke kemudian menampakkan jati dirinya bahwa dia adalah anak si Raja Iblis. Yangsu pun akhirnya tahu jika Ningke bukan manusia. Tetapi ternyata Yangsu cukup sakti dan mampu mengalahkan Ningke. Ia mengatakan setelah dirinya mendapatkan pedang Xuan Yuan akan menyiksa Ningke sampai mati. Yangsu kemudian mengajak Yuan ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat awal pedang Xuan Yuan. Ia membujuk Jenderal Yuan agar mengeluarkan pedang itu dari tubuhnya dan mengembalikan di tempatnya. Ia kemudian menunjukkan kertas mantra untuk mengeluarkan pedang Xuan Yuan. Sementara itu di luar tampak Putri Taba semakin panik mengkhawatirkan keadaan Jianqi. Tetapi Jinzhou mengatakan, Putri Nuwa saja santai, kenapa kau panik begitu? Namun tiba-tiba Putri Nuwa merasakan sesuatu terjadi dengan Jinzhou. Bersama dengan itu Jinzhou atau Yuan telah berhasil memasuki ruang tempat pedang Xuan Yuan.
我要杀了你！ Sementara itu Xuanling yang sudah dikuasai Yang Su, ia menyerang Ningke ingin membunuhnya, namun selalu gagal. Xiangling ini kadang jadi baik, kadang jadi jahat. Tampaknya ia berusaha melawan kekuatan jahat di dirinya. Tetapi setelah itu Xuanling kembali berubah menjadi buku. Kesempatan untuk dimanfaatkan Ningke untuk mengeluarkannya dan Xuanling pun kembali keluar dan Ningke kembali menjadi tuannya. 没想到制服杨素的办法。 Sementara itu Yuan yang telah membaca mantra mengeluarkan pedang Xuan Yuan. Akhirnya pedang legendaris itu keluar walaupun harus dipaksa oleh Yang Su. Sementara itu Jingzhou dan teman-temannya baru sadar jika ruangan yang mereka tempati hanyalah ilusi. Anak buah Yang Su langsung berusaha membunuhnya. Ningke yang sudah bebas langsung membawa kabur Yuan juga ketiga temannya. Sedangkan Yang Su akhirnya dapat mengambil pedang Xuan Yuan. Tetapi belum sempat ia menguasai pedang tersebut, tiba-tiba ia diserang ribuan pedang-pedang kecil yang ada di tempat itu. Namun ia malah pasang badan dan ribuan pedang itu masuk ke tubuhnya. Seketika itu matanya menjadi merah, ia berubah menjadi seperti iblis. Sedangkan Yuan dibawa ke sebuah tempat. Jingzhou langsung bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kakak Jianji sampai terluka seperti ini? Ningke pun kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa saat di dalam ia diserang Yang Su. Yang Su adalah seorang pengkhianat. Keadaan Yuan semakin melemah, waktu 7 hari tinggal 2 hari. Jingzhou menjadi panik, ia khawatir tak bisa menemukan cara mengembalikan roh Yuan ini. Di saat kepanikan itu, Ningke mengatakan bahwa dia punya cara untuk mengembalikan roh Jianji, yaitu dengan pusaka segel Kongtong. Namun letak segel Kongtong ada di Laut Utara dikuasai suku Diren. Jika berhasil mendapatkan segel itu, kemungkinan besar nyawa Jianji akan tertolong. Mendengar itu Jingzhou langsung berangkat bersama Putri Taba, sementara Putri Nuwa dan Ningke menjaga Jianji. Mereka pun menuju Laut Utara mengendarai perahu naga. Namun ketika sudah mendekati posisi suku naga, tiba-tiba perahu mereka diserang ikan besar. Mereka pun jatuh ke laut dan tiba-tiba berada di alam bawah laut. Ternyata suku Diren adalah suku dari bangsa Duyung yang bertempat di dasar laut. Mengetahui ada orang asing yang datang, mereka langsung menangkap Jingzhou dan Putri Taba. Keduanya pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu mereka bertemu seorang kakek yang juga sudah dipenjara 1000 tahun. Jingzhou pun bertanya, apakah kakek di sini pernah mendengar pusaka segel Kongtong? Ternyata kakek itu tahu banyak tentang segel Kongtong. Ia bercerita bahwa pusaka itu awalnya milik temannya yang bernama Guyu. Guyu kemudian memberikan benda itu sebagai tanda cinta kepada Ratu Diren. Tetapi karena sesuatu hal, Guyu harus meninggalkan Ratu Diren. Ratu Diren memenjarakan kakek itu di tempat itu berharap Guyu, kekasihnya, bisa datang lagi setidaknya untuk menengok kakek ini. Tetapi 1000 tahun telah menunggu, Guyu juga tidak datang. Ketika kakek itu bertanya, untuk apa kalian mencari segel Kongtong? Jingzhou kemudian menjelaskan bahwa pusaka itu akan digunakan menolong temannya yang nyawanya hanya tinggal 1 hari. Kakek itu mengatakan tidak ada cara lain mendapatkan segel Kongtong kecuali kau mau kurubah dirimu mirip Guyu. Kakek itu pun kemudian merubah Jingzhou mirip Guyu, kekasih Ratu Diren. Ratu Diren senang melihat kekasihnya kembali. Namun untuk meyakinkan bahwa itu Guyu kekasihnya, Ratu Diren mengajak Jingzhou ke cermin kejujuran, di mana cermin itu akan menunjukkan siapa orang yang dicintai. Dan ternyata ketika berada di cermin kejujuran, cermin itu malah menunjukkan wajah Putri Taba. Dari situlah akhirnya Ratu Diren tahu kalau itu adalah Guyu palsu. Bersamaan dengan itu, Putri Taba telah menemukan segel Kongtong.
Ketika benda itu diambil, seketika itu Ratu berubah menjadi keriput dan tua. Ratu Dirian berhasil merebut benda itu, namun ketika akan dikembalikan ke tempat semula, ternyata sudah tidak bisa. Sementara itu Jingzhou akibat pukulan Ratu Dirian, ia tiba-tiba menjadi tua. Si kakek mengatakan bahwa Jingzhou terkena racun tua yang akan mempercepat kematiannya. Hanya Ratu Dirianlah yang mempunyai penawarnya. Mendengar itu Putri Taba langsung menghadap Ratu Dirian agar Ratu Dirian mau menyembuhkan Jingzhou. Tetapi karena Ratu Dirian menganggap Putri Taba dan Jingzhou sebagai penghancur masa mudanya, ia tak sudi menyembuhkan Jingzhou. Putri Taba pun terus memohon, bahkan dia rela menebus kesalahannya itu dengan melukai wajahnya sendiri dengan karang beracun agar Ratu Dirian mau menyembuhkan Jingzhou. Melihat pengorbanan Putri Taba yang terlalu besar, akhirnya ia menyembuhkan Jingzhou. Namun Jingzhou kaget ketika melihat Putri Taba sudah berada di kepompong es. Ratu Dirian kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ia juga mengatakan hanya di kepompong es itulah yang bisa menyelamatkan Putri Taba. Dia akan abadi di kepompong itu selama 3 tahun. Ratu Dirian kemudian memberikan segel kongtong kepada Jingzhou dan berpesan agar digunakan ke jalan yang benar. Singkat cerita, setelah mendapatkan segel kongtong, ia pun kembali dengan membawa Putri Taba yang dimasukkan ke dalam wadah ajaibnya. Sementara itu Yangsu ternyata belum mati, bahkan kini ia mempunyai kekuatan baru. Ia terus memburu Ningke untuk menghancurkannya. Jingzhou pun akhirnya bertemu dengan Ningke. Ia segera memberikan pusaka segel kongtong kepada Ningke untuk mengembalikan 7 jiwa Jianji. Setelah segel kongtong aktif, Ningke secara cepat menghentikan waktu untuk Jingzhou dan Putri Nuwa. Dengan kekuatan segel kongtong, Niken kemudian memakaikan kalung kristal 7 roh kepada Yuan. Seketika itu sebuah kekuatan mengembalikan roh itu. Yuan pun sadar dan kini ia kembali menjadi Jenderal Yuan, kekasih Ningke. Ningke bermaksud menghabisi Jingzhou sekaligus mengambil batu Nuwa di jantung Putri Nuwa. Tetapi Jenderal Yuan mengatakan jangan buru-buru. 2 orang ini masih ada gunanya. Dan yang terpenting aku akan membebaskan ibuku terlebih dahulu, kata Jenderal Yuan. Setelah itu Ningke mengembalikan waktu yang terhenti itu. Jingzhou nampak senang melihat Jianji sudah sembuh. Jenderal Yuan kemudian meminta Jianji untuk mengalihkan Yangsu yang sedang memburunya. Sementara dirinya diam-diam akan keluar menyelamatkan diri karena kondisinya belum sempurna. Karena Jingzhou tidak tahu bahwa itu adalah Jenderal Yuan, Jingzhou langsung memancing Yangsu menjauh dari tempat itu. Sementara Jenderal Yuan membawa Putri Nuwa ke tengah hutan. Di dalam hutan itu Putri Nuwa menyadari ada yang aneh dengan Jianji. Jenderal Yuan pun akhirnya membuka identitasnya dan memaksa Putri Nuwa untuk mengeluarkan batu Nuwa. Putri Nuwa sangat kaget, ternyata yang ada di hadapannya adalah Jenderal Yuan. Tetapi untunglah Putri Nuwa bisa kabur melarikan diri. Sementara itu Jingzhou masih dikejar oleh Yangsu. Pedang 15 Jingzhou menarik Jingzhou sampai ke tempat pedang Xuan Yuan. Jingzhou semakin terdesak, namun tiba-tiba pedang 15 melesat ke tempat pedang Yuan seakan ia meminta bantuan agar menyelamatkan Jingzhou. Pedang Xuan Yuan merespon pedang 15. Pedang itu pun melesat ke arah Jingzhou. Tapi sayang Jingzhou tak bisa menggunakan pedang itu.
Saat Yang Su ingin mengambil pedang itu, tiba-tiba Jenderal Yuan si pemilik pedang datang. Yuan pun bertarung melawan Yang Su dan akhirnya dendam 18 tahun silam Jenderal Yuan terhadap Yang Su akhirnya terbalas sudah. Sementara itu Jing Zhou setelah sadar dan mengetahui ternyata Jiang Ji adalah Jenderal Yuan yang menghancurkan kerajaan ayahnya, ia sangat terpukul. Bagaimana tidak? Orang yang selama ini dianggap seperti kakaknya sendiri ternyata adalah musuh besarnya. Jenderal Yuan mengatakan, "Kau tak pantas menjadi kaisar bumi karena kau terlalu idiot." Jing Zhou pun marahnya tak bisa ditahan lagi. Ia pun menyerang Jenderal Yuan. Tetapi apalah daya, ia bukan tandingan Jenderal Yuan. 我杀了你！我要你10倍奉还！